Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Ya, selamat sore. Ya, kembali lagi di hari Kamis Manis bersama saya Hikmah, rekan saya. Halo, perkenalkan saya Sinta, Kebetulan kami berdua petugas frontliner dari kantor cabang Palopo. Palopo. Nah, silakan untuk teman-teman yang baru bergabung, boleh mungkin di share dulu untuk linknya di grup-grupnya supaya semuanya bisa terinfo tentang live kami hari ini, supaya bisa untuk informasi terkait seputar Program Jaminan Kesehatan Kesehatan Nasional. Nasional. Kalau misalnya ada kendala, permintaan informasi atau pengaduan, bisa langsung Tanyakan di live ini. sebelumnya mungkin bisa dulu disimpan nomor yang di atas. Nah, ini sudah ada nih Kak Wahyu. Halo Kakak Sinta, halo Kakak Wahyu. Halo, Kakak Silahkan Wahyu. untuk link kami itu silahkan di-share ke teman-temannya sama dibantu untuk tap-tap layarnya. Temanku. Halo Kakak Wahyu yang baru bergabung, silahkan di-share linknya supaya teman-teman yang lain juga bisa terinfo. Silahkan share ke teman-teman kantornya. Nanti kami akan menemani selama 1 jam ke depan. jadi hanya sampai jam 5 saja. Jadi silahkan segera di-share untuk linknya supaya kita bisa diskusi hari ini terkait program Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, ini sudah ada satu pertanyaan Kakak Sinta dari Herlina Lubis. Halo Kak Herlina. Halo Kak Herlina Lubis. Pertanyaannya, kapan ada pemutihan BPJS Kakak? Kapan tuh Kak Sinta? Boleh dijawab nggak? Ya, boleh dong. Nah, untuk pemutihan BPJS Kesehatan, itu kami dari BPJS Kesehatan saat ini masih menunggu informasi resmi dari pemerintah. Karena ini merupakan peraturan Presiden, jadi kami masih menunggu informasi resminya. Jadi untuk Kakak Herlina bisa pantau informasi resminya melalui Instagram officialnya BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan RI, atau di TikToknya juga kami akun Makanjak Palopo. Di situ akan update informasinya kalau memang sudah bisa dilaksanakan untuk terkait pemutihan ini. Kemudian dari siapa ini? Andita, halo Kakak Andita. Halo Kakak Andita. Silakan Kakak Andita di-share ke teman-temannya. Atau kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Ini Kak Herlina, oke Kak, terima kasih, sama-sama. Dari Kakak Erwin. Iya, Kakak Erwin nih, Kak Nurul. Kak, bisakah pindah vaskes lewat Pandawa? Silahkan dijawab dari Kakak Nurul. Iya, Kakak Erwin, kalau mau pindah vaskes bisa lewat Pandawa. Pandawa itu apa sih? Pandawa Pelayanan Administrasi melalui WA. Jadi nomor Pandawa ada di atas sini, silahkan dicatat 08118165165. Nah, di Pandawa itu bisa pindah fasilitas kesehatan. Jadi tinggal di-chat saja WA, itu sudah bisa dilakukan pemindahan vaskes tanpa datang ke kantor BPJS Kesehatan. Betul sekali. Jadi untuk Kakak Erwin, ini untuk pindah, bukan cuma hanya pindah fasilitas kesehatan ya yang bisa diproses di Pandawa. Itu semua perubahan data, termasuk juga cek status kepesertaan. Sama yang terbaru itu ada juga fitur apa Kakak Sinta? Fitur pengaduan. Iya, ada juga pengaduan bisa di Pandawa. Terus ini dari Kakak siapa ini? Delima. Kakak, saya mau tanya, silahkan Kakak Delima, kalau ada yang mau ditanyakan langsung diketik saja di kolom chat.
Kemudian dari Frida, Kak kalau bikin BPJS pemerintah berapa lama? Kakak Frida, kalau untuk pembuatan BPJS pemerintah itu tergantung dari Pemdanya. Ya, mungkin Kakak Frida bisa disampaikan dulu Pemdanya dari mana, karena kebijakan tiap Pemda kan beda-beda. Ada yang kalau hari ini mengusulkan bisa juga hari ini langsung aktif. Ada juga yang kita menunggu dulu mungkin beberapa bulan karena melihat juga anggaran dari Pemdanya. Iya, Jadi betul sekali. kembali lagi ke kebijakan Pemdanya masing-masing. Iya, betul sekali. Nah, untuk selanjutnya, untuk pertanyaan kakak Siaka, saya punya BPJS tapi tidak aktif. Nah, untuk BPJS yang tidak aktif atau statusnya sudah non-aktif, itu silahkan beralih ke BPJS. Boleh ke BPJS Mandiri atau boleh ke tanggungan pemerintah. Nah, kalau untuk Mandiri sendiri, itu boleh diurus di kantor cabang terdekat atau boleh didaftarkan lewat Nomor Pandawa yang di atas. yang di atasnya yang Iya. 165. Nah, kemudian kalau mau beralih ke tanggungan pemerintah, itu silahkan kakak melapor ke kantor dinas kesehatan ataupun kantor dinas sosial setempat Iya, untuk sesuai didaftarkan. dengan domisilinya. Iya, betul sekali. Baca lagi. Nah, untuk kakak Yuyun Yunita, kak, saya mau pindah vaskes nggak bisa-bisa. Nah, ini kendalanya apa dulu, kak? Iya. Apa keterangannya? Coba Kenapa? dilihat dulu ini pindah vaskesnya lewat aplikasi mobile JKNK atau lewat Pandawa. Nanti bisa diinfokan dulu apa warningnya ya. Iya. Untuk selanjutnya dari Kakak Devi, Kak sekarang berobat harus online. Kalau nggak online disuruh pulang. Kakak Devi boleh diinfokan dulu itu yang suruh pulang dari vaskes mana ya? FKTP atau rumah sakitnya, bisa nanti dilaporkan ke BPJS Kesehatan melalui aplikasi mobile JKN. Di situ ada fitur pengaduan. Kakak Devi bisa sampaikan rumah sakit atau vaskes tingkat pertama yang menolak kakak ketika daftar manual. Nah, kemudian daftar online itu memang diupayakan supaya, karena itu memudahkan sebenarnya untuk peserta juga. Jadi Kakak Devi bisa ambil antrian dari rumah jauh-jauh hari sebelum jadwal polinya. Tapi kalau misalnya ada kendala, silahkan disampaikan supaya bisa diinfokan juga ke vaskes terkait. Iya. Kemudian Kakak Sinta, ini ada pertanyaan lagi dari Jumria Abbas. BPJS ada pemutihan kah? Iya. Kayaknya ini yang sudah sering ditanyakan ya Kakak Iya, Sinta. Bisa betul diulang kembali Kakak untuk jawabannya? Iya, baik. Nah, saat ini kami dari BPJS Kesehatan itu masih menunggu informasi resmi dari pemerintah, ya, karena ini merupakan program dari pemerintah, jadi kami tinggal menunggu instruksi saja. Kemudian kalau untuk informasi lebih lanjut, nanti kami akan sampaikan lewat live TikTok kami. Jadi kami itu live TikToknya setiap hari Kamis. Jadi setiap Kamis jam 4 sore pasti ada. Jadi Kakak Jumria bisa juga pantau di situ atau silakan follow Instagram resminya BPJS Kesehatan RI. Tutup orang yang udah meninggal gimana caranya ya? Nah, kalau untuk peserta yang sudah meninggal dunia, itu bisa dinonaktifkan ya Kakak Sinta. Apa saja sih berkasnya Kakak Sinta biasanya? Boleh surat kematian atau akta kematian. Ya, kalau untuk pelaporan berkasnya dilaporkan di mana biasanya? Jadi untuk pelaporannya itu boleh ke kantor cabang terdekat atau boleh langsung hubungi kami di WhatsApp Pandawa yang nomor di atas langsung ya. di atas saja. Nanti berkasnya tinggal diupload saja. Jadi untuk Kakak Deliwan tidak perlu lagi datang ke kantor. Iya, betul sekali. Kakak Frida, nah iya kalau BPJS tidak aktif gimana? Kakak Frida dicek dulu statusnya, tidak aktifnya karena apa? Apakah karena premi atau memang karena sudah tidak bekerja atau sudah tidak ditanggung oleh pemerintah? Kalau premi tentu silahkan melakukan pembayaran dulu. Kalau sudah tidak bekerja itu bisa dialihkan ke tanggungan pemerintah setempat. Atau boleh beralih ke mandiri. Iya, yang dibayar sendiri iurannya secara rutin setiap bulan. Selanjutnya dari Kakak Dex. Kak, aku udah punya kartu BPJS tapi punya suami dan anakku kok merah, gimana caranya bisa aktif lagi? Iya. Coba Kakak Sinta dijawab dulu nih yang dari Kakak Dex. Iya, nah untuk Kakak Dex, jika kartunya sudah nonaktif itu ada dua pilihan. Kakak boleh beralih ke BPJS Mandiri yang iurannya dibayar sendiri atau boleh beralih ke tanggungan pemerintah. Nah, kalau untuk pendaftaran ke BPJS Mandiri itu boleh didaftarkan langsung di kantor cabang terdekat atau boleh didaftarkan lewat WhatsApp Pandawa yang nomor di atas ya. Nah, kemudian kalau mau beralih ke tanggungan pemerintah,
kakak boleh langsung melapor ke dinas sosial maupun ke dinas kesehatan terdekat. Iya, lumayan banyak nih yang bertanya terkait untuk ke tanggungan pemerintah ya. Iya. Kalau pemerintah sekali lagi itu Iya. tergantung dari kebijakan Pemdanya masing-masing. Jadi boleh bertanya di kelurahan atau desa setempat. Iya, betul Selanjutnya dari Kakak Sofi Hastuti 84. Apa ini tadi pertanyaannya? Kak, masih Jadi Kak Sofi, untuk terkait pemutihan atau pembebasan tunggakan untuk saat ini tuh belum ada ya, masih menggunakan mekanisme yang lama. Jadi tetap masih ditagihkan dan wajib melakukan pembayaran Iya, dengan betul maksimal tagihan itu di 25 bulan. Jadi kalau misalnya menunggak lebih dari 25 bulan itu tentu tidak akan ditagihkan. Yang menjadi kewajiban bayar itu maksimal 25 bulan. Iya, betul sekali. Selanjutnya Mamah Aska. Mama Aska, Kak, BPJS dulu kan bayar kemudian dapat dari pemerintah yang gratis. Pertanyaannya, saya yang BPJS dulu bayar gak apa-apa? Ini maksudnya kartunya Saya bayar dulu nggak ganda. apa-apa. Apa maksudnya ini ya yang Mama Aska? Iya. Mungkin bisa ditanyakan kembali. Iya. Apakah kartunya 2 atau bagaimana? Iya, apakah kartunya terbaca ganda atau ini kartunya hanya satu cuman kartunya itu peralihan? Kalau peralihan Iya, berarti saat ini sudah tidak melakukan lagi pembayaran. Kalau misalnya dia masih memiliki tunggakan nih Kak, dalam keadaan posisi kartu aktif sebagai PBI. Nah, untuk tunggakannya meskipun kartunya aktif sebagai tanggungan pemerintah, untuk tunggakan yang sebelumnya itu masih ada wajib bayar ya. Iya, tetap menjadi kewajiban bayar. Iya, tapi kalau misalnya kartunya ganda, itu boleh dilaporkan ke kantor cabang terdekat. Jadi nanti untuk kartunya yang 2 itu akan dinonaktifkan salah satunya. Iya, terima kasih Kakak Sinta. Selanjutnya dari Kakak Huri. Kak, kalau mandiri mau diberhenti bisakah? Untuk peserta mandiri itu bisa dinonaktifkan cuma kalau terjadi 3 alasan. tiga alasan. Iya, 3 alasan saja. Yang pertama, pesertanya meninggal dunia. Kemudian yang kedua itu datanya ganda, sama yang ketiga itu pesertanya sedang sekolah atau berada di luar negeri. Iya. Iya, Dengan betul 3 alasan tadi silahkan dilaporkan untuk kami nonaktifkan supaya Iya. tidak melakukan lagi pembayaran. Iya, betul sekali. Dari Bunda Yeni, kalau tidak mampu untuk membayar dendanya bagaimana Kakak sudah tidak aktif 8 tahun. Nah, untuk Kakak Bunda Yeni bisa dulu download aplikasi Mobile JKN. Di Iya. situ kebetulan kami ada program namanya Rehab, rencana iuran secara bertahap. Iya, betul Nah, sekali. Rehab ini sendiri bisa melakukan penyicilan Kakak di situ maksimal 24 bulan. Bisa dilihat dulu berapa tunggakannya, kemudian nanti bisa memilih mau yang berapa bulannya di situ lengkap untuk Iya. simulasi jumlah cicilannya. Iya, jadi meskipun kakak menunggaknya di 8 tahun, yang Yang ditagihkan dari ditagihkan BPJS hanya- Kesehatan cuma 24 bulan plus bulan berjalan, berarti 25 bulan. Nah, kemudian untuk menyicilnya itu maksimal 12 bulan ya, Kak? Iya, betul. Iya. Kemudian ada lagi nih, tunggakan BPJS bisa dihapuskan nggak? Kayaknya ini pertanyaan yang paling tren ya saat Iya. ini terkait penghapusan iuran. Nah, Kakak Sinta boleh dijelaskan kembali Kakak terkait penghapusan tadi? Iya, baik, saya ulang ya. Untuk penghapusan tunggakan, saat ini kami dari BPJS Kesehatan sedang menunggu informasi resmi dari pemerintah. Nah, kemudian kalau untuk informasi selanjutnya, kakak boleh follow akun Instagram BPJS Kesehatan RI untuk informasinya. Nah, atau boleh langsung follow TikTok kami di Makanja Palopo. Kami itu live setiap hari Kamis di jam 4 WITA, 4 sore ya. Iya. Kemudian dari siapa ini? Dana, cara aktif KIS gimana Kakak? Baik, kalau KIS itu kan kartu Indonesia Sehat. Iya, KIS betul sekali. itu termasuk juga tanggungan pemerintah, mandiri atau tanggungan pekerja. Iya. Ini boleh ditahu dulu KIS-nya yang mau diaktifkan yang apa dulu, yang mandiri kah atau yang pemerintah? Mungkin Kakak Dana bisa ditanyakan kembali di kolom chat ya. Selanjutnya pertanyaan dari Kakak Irwanto, saya punya KIS Kakak, apa bisa pindah Paskes? Kalau bisa, gimana caranya ya? Kakak Iya. Sinta silahkan dibantu Baik, jawabannya. untuk kakak Irwanto, kalau mau pindah fasilitas kesehatan, kakak boleh pindah lewat aplikasi Mobile JKN.
Kemudian boleh lewat WA Pandawa di nomor yang di atas di 08118 165 2 kali. Nah, kemudian kalau kakak mau mengurus ke kantor cabang terdekat atau kantor kabupaten, silahkan datang. Ya, terima kasih Kakak Sinta untuk jawabannya. Selanjutnya dari Kakak, siapa ini? Eka. Kak, kalau bikin BPJS Kesehatan di Provinsi Sulsel, tapi KTP dan Kakak Sulteng, bisakah? Kakak Eka, selama itu di wilayah negara Indonesia, NKRI, tentu bisa. Jadi dimanapun tidak melihat KTP-nya kakak, jadi silahkan datang. Tapi lebih bagus lagi sih kalau kakak akses lewat layanan digitalnya kami, lewat Pandawa yang nomor yang ini, atau lewat aplikasi mobile JKN. Jadi kakak tidak perlu khawatir di mana saja. Untuk Pandawa bisa juga diakses selama 24 jam. Iya, betul sekali. Nah, kemudian selanjutnya untuk pertanyaan kakak Rusnami, Ibu ikut BPJS KIS mau ganti nomor telepon, itu caranya gimana? Untuk penggantian nomor telepon itu boleh langsung hubungi WhatsApp Pandawa kami ya, Kak Iya, Nurul. betul. Atau kalau misalnya kakak bersedia boleh datang ke kantor cabang terdekat BPJS Kesehatan ya, atau di kantor kabupaten. Iya, intinya untuk layanan kami tuh sekarang sudah semakin mudah juga dan cepat dengan pelayanan melalui WA ini, karena kami juga yakin kalau kakak-kakak semua pasti punya aplikasi WA, jadi bisa lewat WA saja. Intinya semua yang mau dilaporkan, perubahan data, daftar baru, informasi termasuk pengaduan bisa semua diakses di Pandawa. Iya, betul sekali. Selanjutnya dari Putri Zul, bagaimana kalau BPJS Mandiri yang sudah menunggak, bapak dan mama saya sudah meninggal? Saya kan ikut BPJS Mandiri Ortu. Untuk surat keterangan kematian atau akta kematiannya boleh melalui WhatsApp ke nomor Pandawa atau langsung ke kantor BPJS terdekat. Kemudian untuk tunggakannya nanti bisa dilihat dulu tanggal kematian, bulan dan tahunnya kapan, akan disesuaikan dengan tagihannya. Kalau memang lebih atau kurang nanti akan kami lakukan namanya penyesuaian tagihan atau rekon. Iya, nah ini untuk selanjutnya pertanyaan dari kakak My Love Hasibuan. Nah kak, anakku ada BPJS bayi, gimana cara bikinnya kak? Dikasih rumah sakit kan sebelum bayar kertas. Jadi yang BPJS sementara. Iya, jadi untuk BPJS sementara itu kan berlakunya 3 bulan. Nah kalau misalnya nama anaknya ibu ini sudah ada di kartu keluarga, itu boleh dilaporkan ke WhatsApp Pandawa untuk dilakukan pengupdatean NIK dan nomor kakak serta nama lengkapnya ya. Nah kalau misalnya kakak mau ke kantor cabang, itu boleh juga langsung melapor ke kantor BPJS Kesehatan ataupun di kantor kabupaten. Nah selanjutnya dari resimen NA7, kakak kalau nunggak 3 tahun BPJS Mandiri mau ngaktifin lagi bagaimana caranya? Untuk peserta mandiri yang sudah menunggak 3 tahun, BPJS Kesehatan tetap menagihkan sebanyak 25 bulan. Jadi selanjutnya kalau mau diaktifkan tentu silahkan melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran itu sudah bisa digunakan kembali. Namun ada yang perlu diingat, tentu masuk di masa denda. Masa denda itu selama 45 hari ke depan. Jadi pastikan segera melakukan pembayaran supaya masa dendanya cepat selesainya. Selanjutnya kakak Sinta ini ada dari Mami Sri. Kak, kalau BPJS nggak aktif, cara aktifinnya gimana sih? Nah, untuk kakak Mami Sri ini mau aktifinnya ke Mandiri atau ke pemerintah dulu. Nah, kalau ke BPJS Mandiri itu boleh didaftarkan lewat aplikasi di WhatsApp Pandawa kami di nomor yang di atas. Nah, kemudian kakak juga boleh melapor ke kantor cabang terdekat. Kemudian selanjutnya apa ini lagi yang dari Liamut, apakah bisa daftar BPJS gratis di aplikasi JKN? Kakak Liamut, kalau BPJS gratis itu maksudnya mungkin yang PBI ya, yang bantuan pemerintah. Jadi kalau bantuan pemerintah silahkan melapor atau mengusul ke Pemdanya masing-masing. Kalau daerah Palopo sendiri itu langsung ke kelurahan atau dinas kesehatan. Tapi kalau daerah lain mungkin bisa melalui dinas sosialnya. Silahkan bertanya ke kelurahan atau kantor desanya. Selanjutnya kakak Sinta ini ada pertanyaan dari Santi Rosa, BPJS yang non aktif apa bisa diaktifkan lagi Mbak? Ya tentu bisa dong.
Untuk BPJS-nya jika nonaktif itu boleh pilihannya ada dua. Kakak mau boleh beralih ke tanggungan pemerintah atau mau beralih ke mandiri. Nah, untuk teman-teman semua, untuk peralihan ke tanggungan pemerintah itu boleh laporkan di kantor dinas sosial ataupun dinas kesehatan terdekat atau setempat. Kalaupun misalnya kakak mau beralih ke BPJS Mandiri yang iurannya dibayar sendiri dari kakak, itu boleh melapornya di kantor BPJS Kesehatan terdekat atau boleh langsung didaftarkan lewat WhatsApp Pandawa kami di nomor yang di atas ya. Ya, terima kasih Kakak Sinta untuk jawabannya. Di sini ada lagi dari dari yang Putri Sul tadi, tolong jawab pertanyaanku Kakak. Putri tadi sudah dijawab ya yang terkait tunggakan itu. Jadi untuk orang tua yang sudah meninggal dunia silahkan dilaporkan dulu menggunakan surat keterangan kematian atau akta kematiannya. Nanti akan dihapus beberapa tagihan sesuai dengan tanggal dan bulan tahun kematiannya. Kemudian untuk Kakak Raka Aiman, Kak, BPJS Kesehatan bisa yang tadinya di kantor dialihkan ke pemerintah, bisa nggak Kak? Ya, nah ini tergantung kalau misalnya kakak sudah nonaktif dari perusahaannya, itu boleh beralih ke tanggungan pemerintah. Tapi kalau misalnya statusnya masih aktif sebagai pekerja, nah mohon maaf itu belum bisa ditanggung dari pemerintah dulu ya, karena statusnya kakak itu biasanya kalau ke tanggungan perusahaan itu biasanya kelas 2 ataupun di kelas 1. Nah, sedangkan ke tanggungan pemerintah itu kakak di kelas 3. Itu tidak bisa naik kelas ya. Ya, terima kasih Kakak Sinta untuk jawabannya. Selanjutnya dari Dilam Mustika, sedangkan saya lahiran SC di Februari, apa bisa diganti jadi pribadi? Kakak Dilam, apa ini tadi pertanyaannya mungkin tenggelam? Lahiran SC, bagaimana untuk BPJS-nya sudah adakah atau belum? Bisa mungkin ditanyakan kembali Kakak. Apalagi ini Kakak sudah mau lahiran. Selanjutnya dari Kakak Tasya, saya BPJS Jakarta Selatan, pindah ke Tangerang Selatan karena pindah rumah, bagaimana? Tolong dijawab. Mungkin yang dimaksud pindah fasilitas kesehatan ya. Kalau mau pindah fasilitas kesehatan, Kakak Tasya nggak perlu bingung, bisa melalui aplikasi mobile JKN atau WA ke nomor Pandawa yang di atas tadi ini. Silakan Kakak chat, memang hari ini sudah bisa, sekarang kalau mau chat saja selamat sore, nanti akan ada balasannya administrasi, informasi atau pengaduan. Kakak pilih administrasi, kemudian pilih yang perubahan Vaskes tingkat pertama. Nanti ada selanjutnya silahkan dipilih sendiri. Nah, kemudian dari Ibu Rina Stuti, Assalamualaikum, dari mana Bun? Dari mana Bun? Dari mana ini Kakak Sinta? kami dari BPJS ya, perkenalkan Kesehatan, kami dari BPJS Kesehatan, kantor cabang Palopo. Selanjutnya dari Om Arif, pemutihan untuk kategori apa Kak? Nah ini pertanyaan terkait pemutihan lagi Kakak Sinta, silahkan dijawab Kakak, pertanyaan paling tren hari ini. Iya, nah semua kayaknya komentar lebih banyak ke pertanyaan pemutihan ya Kak Nurul. Jadi saya jawab lagi, untuk pemutihan BPJS Kesehatan kami ini sedang menunggu informasi resmi dari pemerintah. Nah untuk informasi selanjutnya silahkan Kakak follow Instagram BPJS Kesehatan RI atau follow TikToknya. Kemudian boleh follow TikTok kami juga di Makanjak Palopo. Nah kami live itu setiap hari Kamis sore jam 4. Ya, jam 4 WITA. Jadi kalau kakak butuh informasi, nanti akan kami informasikan lewat live TikTok kami. Oke, terima kasih Kakak Sinta. Jadi pantau saja di sosmednya kami ya, karena informasi resmi tentu dari sosmednya BPJS Kesehatan. Selanjutnya dari Kakak Mikasa, Kakak mau tanya jika BPJS Mandiri mau merubah BPJS pemerintah bagaimana ya? Kakak Mikasa dilihat dulu untuk BPJS Mandirinya, pastikan iurannya sudah lunas atau tunggakannya tidak ada ya. Nanti kalau mau dialihkan ke tanggungan pemerintah, melapor ke pemerintahnya setempat, bisa melalui dinas kesehatan atau lewat dinas sosial. Selanjutnya dari Kakak Pou, silakan Kakak Sinta dibantu dulu jawabannya. Kak, kenapa BPJS saya di JKN ada tagihan padahal BPJS saya sudah diganti ke BPJS pemerintah? Nah, untuk Kakak Pou, mungkin BPJS-nya sebelum dialihkan ke tanggungan pemerintah itu Kakak memiliki tunggakan ya, tunggakan mandiri. Berarti pernah mandiri ya? Iya, jadi Kakak Pou ini pernah mandiri Kak Nurul, terus dialihkan kan dalam keadaan menunggak. Oh, berarti masih dalam keadaan menunggak. Iya, jadi untuk Kakak Pou, untuk tunggakan yang muncul di aplikasi mobil JKN, itu silahkan dilakukan pembayaran karena itu masih wajib bayarnya kakak. Iya, cuman saat ini kan kartunya sudah aktif, jadi kalau mau digunakan berobat sudah bisa. Hanya saja yang tunggakan yang tadi itu boleh dilakukan pembayaran. Kemudian dari Bandeng Bucik,
Kak, jaminan pensiun BPJS bisa diambil umur saya 50 tahun. Mungkin ini yang dimaksud BPJS Ketenagakerjaan ya. Kakak Bandeng bisa tanyakan langsung ya ke kantornya BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya dari Lasari, suami saya anggota TNI, dia sekarang sudah meninggal. Bisakah dibantu? Kakak Sinta silakan dijawab kakak. Nah, kalau untuk penonaktifan anggota keluarga itu boleh melapor ke BPJS Kesehatan. Nah, atau boleh langsung dihubungi nomor WhatsApp Pandawa. Nah, kemudian kalau misalnya kakak ini bisa dialihkan sebagai ahli waris ya, silakan betul. dilengkapi berkasnya. Jika kakak mau beralih ke kantor cabang, itu bawa SK pensiun atau SK janda serta ampra gaji suaminya. Iya, jadi bisa nanti langsung diaktifkan sebagai penerima pensiunan TNI. Iya, sebagai ahli waris. Selanjutnya dari teman lama. Hai teman lama, kalau kita BPJS gratis mau pindah tempat berobatnya apakah bisa? Apakah bisa ya? Tentu bisa dong. Untuk selanjutnya sebenarnya BPJS tidak ada yang gratis. Jadi BPJS itu ada tanggungan pemerintah, ada yang dibayar sendiri. Mungkin yang kakak maksud yang tanggungan pemerintah ya. Kalau mau pindah tempat berobat tentu bisa dilakukan di aplikasi Mobile JKN atau ke nomor WA Pandawa yang di sini. Silakan di WA itu 24 jam bisa diakses, tapi nanti diproses di hari kerja jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Selanjutnya ini Kakak Sinta ada pertanyaan lagi dari Mikasa kembali. Kakak mau tanya jika BPJS Mandiri mau berubah jadi pemerintah. Oh sudah tadi ya. Kemudian dari Abdul Ghani, maaf Ibu mau tanya untuk pendaftaran BPJS gratis memang ada di area Depok. Nah, untuk di area Depok itu untuk pendaftarannya silahkan tanyakan lewat pemerintah setempat ya. Apakah dia sudah UHC? UHC itu BPJS yang didaftarkan itu langsung aktif per hari itu juga. Nah, kemudian kalau untuk pendaftarannya itu misalnya jika ada silahkan melapor di kantor kelurahan, di kantor dinas sosial ataupun ke dinas kesehatan. Nah, oke Kak Sinta, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya dari Om Arif, rehab cicilan harus nunggak sampai 4 bulan ya baru bisa digunakan ya Kak. Nah, terkait untuk rehab tadi, untuk menyicil tunggakan di BPJS Kesehatan itu yang tunggakannya itu lebih dari 4 bulan. Tapi kalau mau digunakan tentu harus lunas dulu ya kakak baru bisa digunakan. Selanjutnya dari Kemilau, Kak kalau mau ganti nomor HP gimana caranya? Kan nomor HP yang dulu sudah terblokir. Untuk sekali lagi untuk pergantian nomor handphone atau update data apapun, Kakak Kemilau bisa lewat Pandawa kami di nomor yang di atas. Itu silahkan pilih nanti administrasi perubahan nomor handphone. Jadi kakak Kemilau tidak perlu datang lagi ke kantor BPJS Kesehatan. Iya. Selanjutnya kakak Sinta ini ada pertanyaan lagi nih dari Fov Macalet. Kak kalau bikin BPJS Mandiri tapi nggak usah nunggu 14 hari, bisakah kalau dia peserta baru nih ceritanya? Oh iya. Yang non JKN berarti belum pernah terdaftar. Untuk kakak favorit matcha latte. Ya, bagus sekali ya nama TikToknya. Ini Kak, jadi kalau untuk peserta yang memang belum pernah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, itu jika mendaftar itu akan menunggu masa tunggu dengan 14 hari. Tapi jika sebelumnya dia sudah punya kepesertaan tapi status kartunya nonaktif, terus mau langsung aktif itu bisa dong. Ya, tapi iurannya itu akan ditagihkan sejak bulan nonaktifnya. Jadi kalau misalnya dia nonaktifnya di bulan November, nah artinya iurannya itu akan dihitung sejak November 2025 sampai bulan sekarang. Jadi kalau misalnya diambil kelas 3, artinya yang dibayarnya itu sekitar 70.000. Jadi kartunya langsung aktif ketika dibayarkan. Ya, nggak bisa masuk. Kakak Cece bisa dicek dulu mungkin nicknya sudah sesuai atau belum, karena terkadang ada mungkin satu angka yang salah atau mungkin bisa dilihat kembali passwordnya diingat-ingat, mungkin ada juga yang salah. Atau silahkan diupdate dulu untuk aplikasi Mobile JKN-nya karena kan ada versi terbarunya. Diupdate-nya bisa di Play Store atau di App Store-nya. Selanjutnya dari Kakak Andra Bagi. Nah, Bu kalau sekarang tidak punya kartu tapi dicek KTP aktif BPJS. Ya baik. Nah untuk Kakak Andra saat ini memang sudah tidak ada lagi pencetakan kartu ya. Jadi kalau misalnya mau melakukan pengobatan itu bisa menggunakan KTP atau kartu keluarga. Atau silakan kakak jika punya aplikasi Mobile JKN nanti perlihatkan saja kartunya itu di handphonenya di aplikasi Mobile JKN. Jadi kartunya itu secara digital. Ya, jadi sekarang identitas peserta JKN itu cukup menggunakan NIK di KTP atau kartu keluarga, atau lebih bagus lagi di aplikasi Mobile JKN. Iya, betul sekali.
Kakak Rosi lagi, Rosi Pratiwi, udah 2 bulan aku daftar BPJS anakku tapi belum juga aktif. Kakak Rosi bisa disampaikan dulu untuk anaknya usianya berapa, kemudian kakak kemarin daftarnya lewat mana ya? Iya. Kalau memang ada kendala mungkin bisa disampaikan, nanti kami bantu kakak untuk pendaftaran anaknya. Selanjutnya dari kakak siapa lagi? Wildan Rio, nggak aktif BPJS bagaimana kak? Kakak Sinta silahkan dibantu jawabannya. Ya, nah untuk Kakak Wildan, jika BPJS di WhatsApp Pandawa di nomor yang di atas ya. Ya. Oke kakak Sinta, terima kasih. Selanjutnya dari kakak Santika, BPJS pemerintah jika yang dapat satu kakak hanya 1 orang bisa tambah anggota nggak? Kakak Santi kalau mau daftarkan lagi yang anggota keluarga lain, silahkan usulkan kembali ya datanya melalui kelurahan atau desa setempat. Silahkan bawa kembali kartu keluarganya. Selanjutnya dari Rosi, mohon maaf yang Rosi tadi sudah. Dari kakak Hermawati, kak dulu aku pernah kerja di PT punya BPJS kesehatan, sekarang aku nggak kerja lagi, kalau diterusin lagi bisa nggak kak? Kakak Sinta boleh mungkin dibantu jawabannya kakak untuk kakak Hermawati. Ini mau dialihkan sebagai tangan pemerintah. Mungkin dia maksudnya mau diteruskan yang dari BPJS yang dari kantornya, tapi sekarang kan sudah tidak bekerja. Oh iya, baik. Mohon maaf untuk Kakak Hermawati, jika Kakak masih mau lanjut yang ditanggung dari perusahaan, karena Kakak saat ini sudah resign atau tidak bekerja ya, artinya perusahaan sudah tidak berhak lagi tanggung untuk BPJS-nya. Nah, kalaupun misalnya Kakak mau beralih ke BPJS Mandiri ataupun ke tanggungan pemerintah, itu boleh didaftarkan. Kalau untuk mandiri itu boleh langsung daftar ke BPJS Kesehatan terdekat, atau kakak boleh langsung daftarkan lewat WhatsApp Pandawa kami di nomor di atas. Kalau ke tangan pemerintah itu kakak silahkan laporkan ke kantor dinas kesehatan terdekat ataupun ke dinas sosial. Ya, terima kasih kakak Sinta. Selanjutnya dari kakak Sudarlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kakak siapa lagi nih? Dari kakak Malika. Kak, saya punya BPJS dari bos tapi gak tahu prabayar apa gratis. Kakak Malika silahkan di-download aplikasi mobile JKN di Play Store atau App Store. Iya. Nanti supaya bisa kakak cek di situ statusnya apa nih? Apakah mandiri atau tanggungan pemerintah atau yang tanggungan perusahaan. Iya, betul sekali. Supaya kakak bisa tahu nanti, jangan sampai mandiri ternyata tiba-tiba nanti iurannya lupa dibayarkan sehingga menunggak. Jadi pastikan dicek dulu statusnya sekarang apa ya. Selanjutnya dari kakak PQSXM. Kak, kalau BPJS dapat pemerintah tidak ada limit kan kak ya? Limit apa ya ini maksudnya? Mungkin limit yang ditanggung kalau sakit. Nah, kalau sakit, selama dia indikasi medis, semua akan ditanggung full oleh BPJS Kesehatan. Jadi tidak perlu khawatir, tidak ada lagi yang namanya iur biaya. Tapi selama itu memang indikasi medis ya, artinya dokter yang menyarankan, bukan atas permintaan pasien. Iya, betul sekali. Selanjutnya Kakak Sinta, ini ada pertanyaan lagi. Kalau untuk mengaktifkan KIS yang non-aktif yang dari pemerintah, di mana dan berapa hari prosesnya? Silakan Kakak Sinta. Iya, baik. Untuk Kakak Patmini, kalau untuk pengurusan ketanggungan pemerintah, itu masing-masing daerah itu berbeda-beda ya Kak. Iya. Nah, kalau misalnya kami di kantor cabang Palopo, itu saat ini sistemnya sudah UHC. Nah, UHC itu jika didaftarkan ke tangan pemerintah, kartunya langsung aktif per hari itu juga. Nah, kalau misalnya dia non UHC, artinya akan menunggu di tanggal 1 di bulan berikutnya. Nah, untuk pelaporan ke tangan pemerintah, kakak boleh langsung laporkan ke kantor dinas kesehatan ataupun ke dinas sosial terdekat. Iya, terima kasih Kakak Sinta. Selanjutnya dari Kakak Eni Erlina. Dulu BPJS pemerintah. Mohon maaf, dulu BPJS Mandiri tapi nggak kepakai sama sekali, udah 8 tahun. Terus pindah ke gratis, bisa nggak? Ya, tentu bisa dong. Kakak Eni Erlina dilihat dulu Iya. untuk yang Mandiri kemarin apakah ada tunggakan atau sudah tidak ada? Kalau untuk BPJS itu kah baik digunakan ataupun tidak digunakan, tetap wajib dilakukan pembayaran kalau dia peserta Mandiri ya. Iya. Karena dia kan sifatnya BPJS gotong royong. Jadi kalaupun kakak tidak gunakan, itu akan digunakan oleh orang lain. Jadi secara tidak langsung kakak sudah membantu orang lain. Selanjutnya dari kakak Wit. Kak, kalau kita udah nggak kerja 7 tahun tapi tidak dibuatkan BPJS, apakah bisa dilaporkan atau bagaimana? Oh, sudah kerja selama 7 tahun tapi belum didaftarkan dari pemberi kerjanya ya?
Silakan Kakak Sinta dibantu jawabannya. Iya. Nah, jika kakak Wit ini sudah bekerja selama 7 tahun tapi tidak memiliki BPJS Kesehatan yang ditanggung dari perusahaan, nah itu kakak boleh langsung lapor ke bagian HRD-nya kakak untuk segera didaftarkan sebagai tanggungan perusahaan. Iya, baik. Terima kasih Kakak Sinta. Selanjutnya dari Susanto, kalau mau bikin BPJS baru caranya gimana? Kakak Susanto, dilihat dulu BPJS baru yang kakak mau ini apa, yang mandiri kah atau yang tanggungan pemerintah? Iya, betul sekali. Kalau tanggungan pemerintah, bagaimana tadi caranya Kakak Sinta? Iya, jadi kalau kalian teman-teman semua yang mau urus ke BPJS tanggungan pemerintah, itu lapornya silahkan ke kantor dinas kesehatan ataupun ke kantor dinas sosial terdekat atau setempat. Kalau yang mandiri, Kakak Susanto bisa daftarkan lewat Pandawa kami di nomor yang di atas ini 165165 atau lewat aplikasi Mobile JKN. Iya, boleh juga ke kantor Berkasnya cabang. sangat simpel, cukup menunjukkan nomor rekening, kartu keluarga, dan KTP-nya tentu. Iya. Selanjutnya dari mana lagi nih? Ini masih tren ya kakak terkait kapan pemutihan. Nah sekali lagi untuk pemutihan itu teman-teman semuanya, kakak-kakak, pemutihan untuk sampai saat ini belum ada mekanisme dan aturannya serta kapan akan dilakukan. Nah kakak-kakak bisa pantau saja untuk info resminya bisa di WA bisa di Instagram resminya BPJS Kesehatan atau betul. di akun TikToknya Makan Japalopo, karena tentu akan kami info segera jika ada info resminya. Selanjutnya dari Kakak Amar, bagaimana caranya kalau mau nonaktifkan BPJS jika yang menggunakan sudah meninggal? Nah, baik untuk Kakak Amar, untuk pelaporan peserta meninggal dunia, itu kakak tidak perlu khawatir ya. Jadi boleh dilaporkan langsung di nomor WhatsApp kami, di nomor WA Pandawa di 08118 165 165. Jadi untuk teman-teman semua yang lagi nonton live kita, itu silakan di save dong untuk nomor WA Pandawa BPJS Kesehatan. Jadi jika kakak butuh informasi, administrasi dan pengaduan semuanya nah, bisa. Intinya dia bisa. sama persis dengan pelayanan yang ada di kantor cabang. Cuman dia bedanya non tatap muka. Iya, lewat WA saja. Jadi dari rumah mungkin sambil goreng ikan, sambil cuci piring, bisa sambil dihubungi karena kebetulan Pandawa juga aksesnya 24 jam kakak-kakak. Jadi bisa di WA walaupun malam hari. Iya, tapi tetap nanti akan diproses petugas kami itu di jam kerja jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Selanjutnya dari apa lagi nih? Nah, dari ini kakak Mina Meislia. My name is Lia. Iya, my name. Kak, kalau istri mau ikut ke BPJS suami P3K gimana caranya? Nah, berarti suaminya yang ASN P3K ya? Iya, kemudian istrinya yang mau ditanggung. Iya. Ya, jadi kakak kalau untuk pelaporannya itu boleh langsung kalau kakak bersedia datang ke kantor cabang, silakan bawa SK dan ampra gaji terbaru. Minimal 3 bulan terakhir. Nah, kemudian kakak juga boleh langsung hubungi di WhatsApp Pandawa kami untuk penambahan anggota keluarganya. Nanti pilih administrasi, kemudian pilih penambahan anggota keluarga. Terima kasih Kakak Sinta. Selanjutnya dari Muhammad Indra, kalau sudah 4 bulan menunggak, bisakah saya pindah ke BPJS pemerintah? Kalau untuk tunggakan Kakak Indra, silakan bisa dilakukan pemindahan apabila sudah dilakukan pelunasan. Jadi silakan lakukan dulu pembayaran, baru dialihkan nanti ke tanggungan pemerintah. Tapi kalau Kakak Indra, mohon maaf, belum mampu untuk langsung pelunasan, kami ada program kakak namanya Rehab. Itu bisa dicicil di programnya kami. Itu kakak bisa download dulu aplikasinya kami Mobile JKN di App Store atau Play Store. Di situ ada fitur Rehab untuk melakukan penyicilan tunggakan. Nah, selanjutnya dari mungkin ada lagi pertanyaan selanjutnya untuk kami bantu jawab di sore hari ini. Kebetulan sisa 15 menit lagi sebelum kami tutup sesi hari ini. Nah, ini ada dari Kakak Nina. Kakak, gimana caranya BPJS prabayar mau dipindah ke BPJS PBI? Kakak Sinta, silahkan dibantu jawabannya. Iya, baik untuk Kakak Nina, jika BPJS-nya prabayar atau BPJS mandiri ya, itu boleh dong ke tanggungan pemerintah. Jadi alurnya kalau ke tanggungan pemerintah itu silahkan melapor ke kantor dinas kesehatan ataupun ke dinas sosial terdekat. Dengan syarat untuk iuran yang mandirinya itu sudah lunas ya.
Iya, silakan Kakak Erwin lagi. Kak, saya kelas 1 mau turun kelas 3, gimana caranya ya? Untuk Kakak Erwin, kalau dari kelas rawat 1 mau perubahan kelas ke kelas 3 itu bisa dilakukan di aplikasi mobile JKN-nya Kakak Erwin. Jadi Kakak tinggal mengklik perubahan data peserta, Iya. klik untuk perubahan kelasnya. Namun kalau untuk perubahan kelas nanti di bulan depan baru berlaku Kakak. Kemudian untuk perubahan kelas nanti setelah 1 tahun di kelas 1 dulu baru bisa diubah. Iya, betul sekali. Perlu juga menjadi informasi tambahan kalau untuk kelas rawat 3 saat ini jika rawat inap tidurnya hanya bisa di kelas 3. Jadi beda dengan kelas 1 tadi bisa naik hingga ke VIP dengan bersedia bayar selisih. Iya, betul sekali. Selanjutnya Kakak Sinta ini ada lagi dari 23 Oktober. Kakak cara pindah BPJS Mandiri ke PBI gimana ya? Oh, ini juga salah satu pertanyaan tren juga ya Kakak Iya. Sinta. Jadi Lumayan ada 10 lebih kayaknya tadi yang bertanya peralihan dari Mandiri ke PBI. Iya. Jadi yang kalau Mandiri kan yang dibayar sendiri. Iya, betul. Kalau PBI yang pemerintah, mungkin Kakak Sinta bisa sampaikan dulu untuk alurnya. Silakan Kakak. Iya, jadi untuk live TikTok kita hari ini itu dimenangkan untuk pertanyaan seputar alur ketanggungan pemerintah ya. Ya, jadi untuk alur ketanggungan pemerintah jika pesertanya sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri yang iurannya dibayar sendiri, itu silahkan dilaporkan ke kantor dinas kesehatan terdekat ataupun ke dinas sosial. Seperti itu alurnya. Iya, tapi pastikan dulu yang mandirinya tadi tidak ada tunggakan. Iya, Kalau ada betul. tunggakan bisa dulu dilakukan Pelunasan, pembayaran. Iya. Selanjutnya dari Jihan Munut, Kak saya mau daftar ikutan mandiri buat ibu saya, apa benar harus bayar 1,3 juta dulu? Kakak Jihan ini yang infokan untuk bayar 1,3 juta di mana ya? Bisa mungkin dilihat dulu untuk mandirinya apakah yang menunggu 14 hari atau kakak mau yang langsung aktif? Karena kalau yang langsung aktif memang ada aturannya kakak. Ya, akan dibayar sejak bulan nonaktifnya. Iya. Iya, Jadi tapi itu kalau bisa langsung digunakan kartunya. Selanjutnya terima kasih ya sudah menunggu. Mohon maaf tadi ada human error sedikit, kendala teknis. Kakak Ojol Ceria, kalau baru bikin BPJS nggak lama kemudian ibu mertua saya meninggalnya kapan? Nah, kalau misalnya dia meninggalnya anggaplah di bulan November 2025. Nah, sampai saat ini belum dilaporkan nih ke kantor BPJS Kesehatan untuk pelaporan meninggalnya. Jadi untuk tagihan yang Desember itu akan bisa kami koreksi. Jadi untuk tagihan yang Novembernya itu akan tetap dilakukan pembayaran. Jadi kalau untuk melakukan koreksi tagihan itu kakak boleh langsung mengunjungi kantor cabang terdekat BPJS Kesehatan. Jadi kakak Ojol nggak perlu khawatir kalau mohon maaf sudah meninggal dunia itu tentu tidak akan kami tagihkan. Selanjutnya dari kakak Lina, bagaimana solusinya mbak kalau BPJS-nya sudah menunggak tahunan soalnya sudah tidak mampu tebus bayarnya? Oh iya kakak Lina, kalau misalnya sudah menunggak bertahun-tahun itu kami ada program rehab kak, namanya rehab rencana pembayaran iuran secara bertahap. Nanti kakak bisa melakukan penyicilan di aplikasi tersebut di mobile JKN. Kakak bisa pilih berapa bulan yang kakak inginkan. Selanjutnya kalau mau dialihkan ke pemerintah itu nanti bisa kakak tanyakan ke Pemdanya masing-masing melalui dinas sosial atau dinas kesehatannya. Iya betul sekali. Selanjutnya kakak Sinta ini ada pertanyaan dari kakak Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak saya mau tanya, tadinya BPJS saya ikut suami sebagai pegawai SN. Terus sekarang sebagai apa kakak Dewi? Apakah kakak Dewi bekerja juga atau
tidak bekerja, Iya. mungkin bisa disampaikan di kolom chat dulu kakak. Selanjutnya ini lagi dari Mama Eko, Kakak Sinta, kartu BPJS saya hilang, mau cetak lagi gimana tuh? Iya, baik, untuk saat ini sudah tidak ada lagi cetak kartu. Jadi Iya. kalau mau berobat itu bisa menggunakan KTP, kartu keluarga, atau bisa langsung download aplikasi mobil JKN, jadi kartunya itu secara digital. Iya, karena memang sekarang tidak ada lagi pencetakan sejak 2022, jadi Iya. sekarang berbasis NIK saja. Betul sekali. Selanjutnya dari yang tersakiti Ibu BPJS di mana kakak? Ya halo, dari Halo. yang tersakiti, kami dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo, Sulawesi Selatan. Iya, betul. Nah selanjutnya dari kakak Alaika, kak saya punya KIS yang dari pemerintah tapi tiba-tiba gak aktif, itu cara ngaktifinnya supaya gratis gimana? Gimana itu kakak Sinta? Iya, Bisa jadi mungkin untuk dibantu pengaktifan ke kakak Alaika? tanggungan pemerintah, itu kakak silahkan lapor ke kantor dinas kesehatan ataupun ke kantor dinas sosial terdekat. Ya, itu juga salah satu pertanyaan tren hari ini ya untuk BPJS PBI. Nah, ini tinggal 8 menit lagi kami akan menemani kakak-kakak semua. Silahkan di drop semua pertanyaannya terkait program JKN karena sisa 8 menit saja ini. Dari Basit, Kak mau nanya BPJS apa masih bayar apa gratis? Kakak Basit, untuk BPJS yang dibayar itu namanya BPJS pemerintah, mandiri. Kalau yang gratis itu yang tanggungan pemerintah, bukan gratis ya, cuman dia dibayarkan oleh pemerintah. Nah, tentu perbedaannya hanya di kelas rawat saja. Kalau mandiri kan dia ada kelas 3, 2, 1. Kalau pemerintah hanya di kelas rawat 3. Selanjutnya dari kakak Tono, Mbak saya kan belum punya BPJS, mau buat BPJS pemerintah, bisa nggak kakak Sinta? Silakan nih dijawab dulu. Jadi selama kita live ya kak, nah untuk pertanyaan trending topik hari ini itu bagaimana terhadap peralihan ke tanggungan pemerintah, terus yang kedua itu terkait pemutihan BPJS Kesehatan. Jadi saya jawab dulu yang pertama, kalau ke tanggungan pemerintah itu kakak silahkan melapor ke kantor dinas kesehatan ataupun dinas sosial terdekat atau setempat di daerahnya kakak. Nah kemudian untuk pertanyaan yang kedua terkait pemutihan tagihan BPJS Kesehatan ya, kami dari BPJS Kesehatan itu saat ini sedang menunggu informasi resmi dari pemerintah. Nah untuk informasi selanjutnya, jika kakak butuh informasi terkait pemutihan tersebut, silahkan di follow akun Instagram BPJS Kesehatan. Langsung pantengin TikTok kami setiap hari Kamis kak. Nanti akan kami informasikan Kamis Manis. Iya, di Kamis Manis jam 4 sore Wita. Hanya 1 jam sampai jam 5 saja. Iya, jadi kami live-nya itu dari jam 4 sore sampai jam 5. Nah, selanjutnya ini dari kakak Murti. Kakak BPJS aku dari kantor kelas 2, apa bisa update ke kelas 1? Jadi kakak Murti untuk perubahan kelas itu kalau dia pekerja, pegawai ya, baik pegawai swasta, gajinya, kalau dia gajinya di atas 4 juta itu bisa di hak kelas rawat 1. Jadi kakak bisa melaporkan perubahan gajinya kalau memang ada perubahan supaya bisa haknya di hak kelas rawat 1. Selanjutnya dari Badaria, Bu punya anakku KIS pemerintah tiba-tiba nonaktif sendiri, bagaimana caranya bisa aktif kembali? Ya silakan kakak Sinta dibantu dulu dari Bu Badarianya. Iya, baik untuk kakak Badaria, mungkin ini baru join live ya. Ya, jadi saya jawab ulang untuk pertanyaannya. Untuk kakak Badaria, jika mau diaktifkan lagi ke tanggungan pemerintah, itu kakak boleh langsung laporkan ke kantor dinas kesehatan terdekat ataupun ke dinas sosial. Oke kakak Sinta, terima kasih. Selanjutnya dari Cabe Manis 12. Kak ini saya mau bayar BPJS, ini malah keluar nama orang lain. Kakak Cabe Manis boleh dicek kembali dulu nomor bayarnya ya. Kalau tidak sesuai jangan dulu dilakukan pembayaran. Iya. Nanti kalau kakak bingung bisa di aplikasi mobile JKN ada info virtual account atau supaya bisa dicetakkan untuk kode bayarnya. Selanjutnya dari Ika Joni, Kak punya anak 3 BPJS, semua pada gratis, yang 3 belum gratis. Nah kalau untuk peralihan tadi bisa mungkin kakak Sinta dibantu dulu jawabannya dari Ika Joni. Ya baik kakak Ika Joni. Nah yang 3 BPJS-nya semua sudah ada. Nah yang 3-nya lagi belum ada. Nah untuk peralihannya ke tanggungan pemerintah, kalau misalnya dia belum dapat yang 3 orang tersebut, itu kakak boleh langsung laporkan ke kantor dinas kesehatan ataupun ke dinas sosial terdekat ya.
Oke, Kakak Sinta, terima kasih dari Nengli. Kak, bagaimana kalau di JKN tapi lupa password dan nomor telepon yang didaftarkan sudah tidak aktif? Kalau misalnya lupa password aplikasi mobile JKN, kakak bisa reset juga menggunakan emailnya. Coba dipilih yang email, nanti kode OTP-nya masuk ke email. Selanjutnya dari kasih-kasih. Kak, kalau saya punya BPJS dari pemerintah PBI, tapi yang suami sama anak nggak keluar gimana ya? Nah, ini juga yang paling tren pertanyaannya Kakak Sinta, ketiga, nomor 3 untuk tren hari ini. Kalau dalam satu kakak ada 5 orang, tapi hanya 2 yang terdaftar, misalnya yang lainnya tidak terdaftar, itu gimana Kakak Sinta? Nah, kalau misalnya baru 2 orang didaftarkan ya, artinya dia yang baru 2 yang dapat BPJS tanggungan pemerintah. Nah, untuk yang 3 orang tersebut itu jangan khawatir, boleh diusulkan lagi ke tanggungan pemerintah dengan cara silakan kakak melapor ke kantor dinas kesehatan ataupun ke dinas sosial terdekat. Kalau untuk berkasnya Kakak Sinta apa biasa yang Untuk berkasnya dilampirkan? itu boleh lampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa. Silahkan dibawa bersama dengan kartu keluarga. Oke, Kakak Sinta, terima kasih. Nah, ini ada Amelia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Ibu, suami saya ikut BPJS meninggal. Kenapa tidak bisa urus santunannya ya? Oh, untuk santunan mungkin ini ke BPJS Ketenagakerjaan ya. Kakak bisa kunjungi langsung kantornya ya. Iya. Silakan selanjutnya Ini dari untuk kakak Sinaga Bonar 249. Sinaga Bonar. Iya. Bagaimana mau pindah fasilitas kesehatan? Nah, saat ini kalau untuk pindah fasilitas kesehatan itu sudah gampang sekali ya kak, sudah mudah. Iya, nah, betul. yang pertama kakak boleh Lewat akses handphone saja. ya, lewat handphone dengan genggaman handphone kakak itu sudah bisa pindah fasilitas kesehatan loh. Jadi kakak silahkan download aplikasi mobile JKN-nya. Jadi nanti pilih menu perubahan data untuk pindah fasilitas kesehatan. Tapi kalau misalnya kakak belum berhasil untuk download aplikasinya, itu kakak boleh langsung hubungi kami di WhatsApp Pandawa di nomor yang di atas. Nah, oke Kakak Sinta, terima kasih. Selanjutnya dari Kembaran. Saya baru bayar tunggakan 5 bulan, ada dendanya kah? Nah, Kakak Is, kalau untuk denda itu ada namanya masa denda Kak. Setelah melakukan pembayaran tunggakan, Betul sekali. mulai hari pembayaran misalnya hari ini sampai 45 hari ke depan itu masa dendanya Kakak. Jadi kalau dalam masa itu ada yang rawat inap, mohon maaf akan kena denda. Untuk perhitungan denda nanti akan dibantu oleh rumah sakit tempat kakak rawat inap. Untuk perhitungannya 5% dikali berapa bulan menunggak dikali biaya diagnosa penyakit atau indeksi bijisnya. Iya, Jadi pastikan untuk tidak lambat melakukan pembayaran iuran. Betul sekali. Nah, ini tinggal 1 menit lagi kak, jadi tinggal satu pertanyaan lagi pertanyaan ya. yang kami pilih secara acak. Jadi untuk teman-teman yang belum kami jawab pertanyaannya, nanti sampai jumpa di Kamis depan. Iya, jangan khawatir, bisa ditanyakan langsung atau mau lewat Pandawa juga tanyanya boleh. Iya, boleh. Tapi di situ bukan hanya untuk ditelepon, hanya untuk di chat saja. Iya, kalau mau telepon itu hubungi di BPJS Kesehatan Care Center 165 ya. Nah, selanjutnya yang mana ya? Untuk pengecekan mungkin Kakak Sinta. Iya. Dari Kakak Mini, Kak kalau mau cek BPJS gratis caranya gimana? Nah, ini pertanyaan yang baru ini. Kalau mau cek apakah dia gratis atau tidak, itu lewat mana Kakak Sinta? Iya, boleh langsung hubungi kami di WhatsApp Pandawa dong, atau boleh download lewat aplikasi mobile JKN. Nanti akan kelihatan apakah dia sudah masuk tanggungan pemerintah atau belum. Kalau di Pandawa pilih yang menu informasi. Di situ akan diminta memasukkan nick-nya. Nanti dimasukkan akan kelihatan namanya. Oh, si A dia aktif pemerintah. Tanggungan pemerintah. Betul sekali. Baik, sekarang sudah di jam 5 sore. Kakak-kakak kami berat hati untuk meninggalkan kakak-kakak semuanya. Jadi nanti kami akan kembali lagi di hari Kamis manis depan. Itu nanti akan ditemani host yang lebih kece lagi dari kami berdua. Iya, betul sekali. Selanjutnya sekian dan terima kasih untuk hari ini partisipasinya. Join kembali di Kamis depan ya. Iya, jadi untuk pertanyaannya yang belum dijawab nanti bisa ditanyakan kembali. Iya, betul sekali. Dadah, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.